terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Infonya ada pemain yang nggak mau main, mau balik bahkan. Lalu band captain dipindahin ke Asnawi. Nah, saya ke Bung Toel dulu. Betul nggak kontraknya seperti itu, juara satu AFF? Dan kenapa tidak dikomunikasikan secara lengkap? Seakan-akan saya lihat kontraknya. Oh. Mungkin hanya mendengar bocorannya. Oke, ya nggak apa-apa. Tapi langsung ya, mendengar bocorannya langsung kan waktu itu ya? Iya dong, langsung waktu itu. Ini dibuka aja supaya publik. Buka aja. Ya artinya targetnya kan juara. Satu. Cuma dikomunikasikan kan dengan bahasa hasil terbaik. Tapi belakangan kan ketum bilangnya semifinal. Jadi sebetulnya kalau dari sisi organisasi, kenapa nunjuk Pak Nurdin karena pernah di PSSI, toleransinya tinggi. Toleransinya tinggi. Tidak dalam explicit statement yang kuat gitu loh. Karena sebetulnya kan terakhir ketum bilang semifinal kan. Maksudnya gini loh. Yang milih pemain pelatih. Siapa aja silahkan. Giliran maksudnya jangan draw dong sama Laos. Jangan kalah dong sama Filipina gitu loh. Kalau kita mau bicara AFF. Tapi kan problematiknya bukan cuma itu. Kan tadi nggak mau dipolitisasi. Jadi kalau kita nggak mau politisasi, AFF itu kalau dalam konteks Indonesia, Asia Tenggara, AFF dan SEA Games, sebetulnya Exco kalau dalam sudut pandang saya, gak usah banyak diskusi, ya harus juara targetnya. ASEAN kok. Jadi itu sih harus target awal, stepping stone gitu. Bahwa kita punya mimpi Piala Dunia normal, Asia normal, tapi ASEAN gitu loh. Jadi STY dipecat kenapa? Kan ada faktor lain. Apa itu? Dinamika yang kompleks kalau bahasa ketum. Apa itu misalnya? Ada friksi antara Peristiwa pemain di ruang dengan ganti. pelatih. Coba disampaikan aja. Ruang ganti. Ruang ganti, oke. Kita Pasca buka. Bahrain. Ruang ganti kenapa itu? Antara pemain naturalisasi yang ingin diskusi taktikal. Makanya kalau kita Nggak nyambung maksudnya? Yes. Di ruang ganti Makanya itu ya? saya pernah mengkritisi taktikal yang monoton kan. Oke. Menemukan kebenarannya enggak? Kan menemukan. Oke, itu dari siapa tuh ruang ganti itu? Kan di ruang ganti kok bisa sampai keluar? Ya bocor berarti kan. Informasi kan netes kan. Oke, Lalu satu. kita bisa menyambungkan benang Nggak merahnya. nyambung gitu. antara pemain dengan coachnya waktu itu Sintayong. Terkait taktikal. Terkait tactical, taktis. Oke, ya kedua. Pertama dari pemain-pemain naturalisasi kan begitu. Kedua soal bahasa, Bahasa. komunikasi, kultur. Tapi semua pemain kan belum tentu bisa bahasa Inggris ya. Kalau yang naturalisasi mungkin bisa. Tapi yang enggak kan belum tentu juga bisa lancar. Artinya kendala bahasa bukan Saya jadi kasih hal yang- contoh ya. Di area teknikal pelatih di pertandingan. Kalau dia mengamati pertandingan lalu secara spontan ingin mengoreksi ataupun memberikan sebuah arahan. Dia kan akan spontan. Ya. Pertanyaan saya, dia ngomong pakai bahasa apa? Kan 9 naturalisasi ini ya. Ya, ya. 2 lokal. Kalau lihat komposisi terakhir. 2 lokalnya kan Rizky Ridho dengan Marcelino. Rizky Ridho dengan Witan misalnya kan begitu. Dia mau teriak pakai bahasa apa? Panggil dulu penerjemah. Ini teknikal praktis. Jadi selama bertahun-tahun ini nggak nyambung gitu. Bukan nggak nyambung. Ada situasi yang kemudian begitu naturalisasi datang, ada situasi. Saya Dan menyambung ya, itu betul. makin puncaknya ketika pasca Bahrain gitu loh. Saya menyambut sebagai sebuah pengalaman. Yang komunikasi ini kaitannya juga dengan taktik. Sebentar, nanti saya kesana. Itu yang kedua. Ada lagi yang ketiga? Makanya kemudian lawan Cina ada ekses dari situasi itu. Ada ekses. Ada infonya ada pemain yang nggak mau main. Mau balik bahkan. Lalu band captain dipindahin ke Asnawi. Kan begitu. Lalu soal taktikal dan sebagainya. Makanya waktu lawan Jepang kalau teman-teman cukup cermat mengamati. Ada satu kalimat dari ketum Erick Thohir yang marah di ruang ganti. Turunkan egonya Iya, masing-masing. iya. Itu sempat viral. Itu tuh. kaitannya di situ. Apa yang terjadi di Bahrain dan Cina salah satunya? Eliano Reinders. Ini problem besar. Saya waktu itu menyebutnya bom waktu. Ada Ibnu kalau nggak salah di acara ya, di talk show juga. Dia dinaturalisasi. Proses naturalisasi kan kita tahu prinsipnya bahwa pemain itu di atas rata-rata. Dianggap begitu kan. Maka dia dinaturalisasi kan begitu. Siapa yang approve, yang memberikan sebuah approvement? Pelatih kan. Lalu kemudian pasca Bahrain dan Cina ada kalimat bahwa dia dari Sinteyong dia tidak layak masuk skuad timnas.
Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the very best.